setiap kita untuk bisa menyadari apa yang maksud Tuhan katakan dari ayat 1 sampai ke 25 nanti. Oke, mari kita doa sebelum kita mulai baca di Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini. Berapapun kami, 1, 2, 3 orang hadir, tengah-tengah kami di Kau ada. Oh Tuhan, berkati membaca Alkitab, kitab Lukas, pasal yang ke-8 ini, kembali menerangi bagaimana jalan kami Tuhan. Nah firman-Mu itu pelita, juga terang bagi jalan dan kaki kami. Tuhan, rahmati teman-teman yang tidak bisa bergabung. Dan melalui pembacaan ini juga mereka bisa secara pribadi kembali merenungkannya. Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, kita mulai. Kita baca pasal 8 seperti biasa, subjudulnya kita baca sama-sama ya. Oke. Dilayani oleh perempuan-perempuan. Ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. 15, mengajar dengan perempuan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri dengan Yesus, berkatalah ia dalam adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan telah tumbuh, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Ayat 12 ya. Ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengarnya dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ya orang-orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki pelita supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dianggapnya ada padanya akan diambil juga. Memperhatikan sanak keluarganya yang sejati. Ayat 19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mendekati dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, meredakan topan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Semkoyong-koyong turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu membentak angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Terakhir, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Mereka pun menjadi takut dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Kita melewati 4 perikop ya, 4 subjudul pada hari ini. Aku mulai dulu ya dengan sharing singkat. Jadi kita lihat ya, sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal 7 kemarin ya, Yesus sebagai manusia penyelamat ya betul-betul memberikan satu pandangan yang jelas ya, bahwa tidak ada hal lain yang bisa manusia tuju atau capai jika tidak sandar kepada Tuhan. Ya, memang pada saat itu Yesus ya belum menjadi roh karena dia masih memilih di dalam daging ya. Nah, tapi nanti dalam kita juga sudah lihat di kitab Injil ya, 2 kitab Injil sebelumnya, Yesus benar-benar menyatakan diri sebagai Allah yang layak ya. Nah, sekarang kita lihat ayat 1 sampai ayat 25 ini, kita lihat ayat pertama ya. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya. 12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kalau kita bilang, oh enak ya Yesus bisa jalan kemana-mana memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya sebenarnya kita juga bisa. Ya kapan? Sebelum pandemi. Ya kita tetangga, kita ke teman-teman di kampus. Ya kita menceritakan aja tentang Allah, ya tentang kasih Kristus. Nah, sekarang kita lihat pandemi ini gimana caranya? Masih susah ya ketemu orang, tapi kita boleh gunakan sosial media ya dengan singkat. Ya, kita kirim ayat di status ya kepada mereka. Itu contoh ya. Kemudian ayat berikutnya ya, bagaimana Yesus benar-benar dilayani ya. Meskipun dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, tapi karena kasih, karena orang-orang sudah melihat dan menjamah kasih Tuhan yang sedemikian, mereka melayani ya, bahkan dengan harta ya. Jadi bukan dengan diri saja, tapi juga dengan harta. Kalau kita lihat ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah sekarang kita lihat berarti mereka mempersembahkan segalanya. Jadi apa yang telah mereka punya, apa yang mereka miliki, mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah teman-teman, jadi malam ini kita lihat lagi bagaimana tentang perumpamaan ini ya, penabur ini. Kita juga sudah lihat di pasal kitab sebelumnya, ya bagaimana kita juga sudah tahu ada 4 jenis tanah. Nah tapi yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita menghadapinya. Ya, kita lihat ya di ayat 15 ini adalah
menyimpan dalam mana hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ketekunan nggak setiap orang bisa memiliki. Atau bisa aja orang-orang itu mulai menjadi orang yang tidak lagi tekun ya, karena sudah merasa bosan, sudah merasa jenuh, ya sudah merasa Tuhan kok nggak datang-datang sampai hari ini. Nah, ini menunjukkan bahwa memang manusia perlu menyadari satu hal, yaitu tidak bisa kita menjadi orang yang biasa-biasa aja. Kita perlu menjadi orang yang sungguh membawa kasih karunia kepada orang lain. Katakan ayat selanjutnya ya, tidak ada orang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Nah, sekarang kita sudah memegang pelita nih ya. Kita semua sudah memegang pelita. Nah, kita harus meletakkannya di atas kaki pelita supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Gimana orang bisa lihat Kristus kalau Kristus kita sembunyikan? Kita sembunyikan dengan apa? Ya dengan kita hobi, ya kita juga perkataan yang sia-sia, yang mungkin kita nggak sadar. Tapi ternyata setiap hal yang kita kerjakan sangat berimbas dengan kesaksian Tuhan. Nah, dikatakan apa? Karena itu perhatikanlah cara mendengar. Nah, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak punya, bahkan apa yang dianggapnya ada akan diambil juga. Hati-hati ya. Nggak terkecuali aku juga ya, hari ini yang kita semua sangat ya berkenan ya di hadapan Allah atau tidak tergantung bagaimana kita hidup, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita berbicara. Nah, jadi ada lagu sekolah minggu ya bilang, hati-hati gunakan tanganmu, ya. Hati-hati gunakan tanganmu, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Nah, jadi betul-betul itu bukan hanya sekedar pujian, tapi harusnya menjadi satu kehidupan. Ya, kita dari kecil sudah dididik bagaimana mengenai firman, tapi sampai besar terkadang mulai adanya pergumulan, situasi kembali lupa. Nah, jadi teman-teman itu yang mungkin aku bisa bagikan dahulu. Nanti kalau masih ada waktu aku tambahkan. Silakan kalau yang mau share atau bertanya. Erlin atau Eva. Amin. Aku menikmati ayat 16 kok. Ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi yang menempatkannya di atas kaki pelita supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Melalui ayat ini aku diingatkan kembali bahwa sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah seharusnya untuk menjadi terang dimanapun kita berada, dan itu sama seperti cahaya ini ya, dia tidak bisa ditempatkan di bawah tempat tidur atau di tempat yang tersembunyi, tetapi dia harus terlihat. Amin. Amin. Thank you Eva. Erlin. Kalau aku di ayat 24 sama 25 kok. Ayat 24, lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu membentak angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25-nya, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Mereka pun menjadi takut dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Aku sedikit sharing, jadi apa ya, yang beberapa minggu lalu gitu yang aku alamin hampir sebulan kayaknya ya. Sebulannya lalu tuh kayak kan kalau di sini Tuhan tuh bisa menghardik, maksudnya di air di sini tuh kayak mungkin kita tuh punya masalah atau apa, sebenarnya masalah itu nggak besar gitu, maksudnya kalau Tuhan, menurut Tuhan sendiri itu tuh kecil gitu masalahnya. Kalau pandangan kita mungkin kita punya masalah besar, tapi
tanpa sadar sebenarnya kita tuh punya Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh mampu menghilangkan mampu membuat kita bisa menyelesaikan masalah apapun gitu. Nah, terus yang di manakah kepercayaanmu, ya kayak berasa kadang-kadang kalau aku sendiri kadang-kadang kok kayak gini ya Tuhan gitu. Jadi kayak agak-agak ragu gitu. Mungkin kayak takut juga pasti ada lah kalau misalnya di kehidupan gitu. Tapi diingetin lagi setelah baca, jadi kayak aku merasa oh ya aku tuh harus percaya sama Tuhan gitu, harus mengandalkan Tuhan juga, bukan kayak mengandalkan diriku sendiri gitu. Itu aja sih kok. Thank you. Amin. Thank you, Erlin. Ya. Perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Oke, puji Tuhan. Ada tambahan dari Maria. Amin. Aku juga menikmati perkara ini ya. Bagaimana cara kita mendengar ya. Karena itu setelah ini Lukas kan ya. Setelah Lukas bilang bahwa mengenai penabur ya, penabur tanah itu ya, dia bilang di bawahnya, oleh karena itu kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mendengar ya, karena perkara mendengar ini bukan hanya kita selewat, tapi mendengar ini memahami juga mengerti isi firman. Oleh karena itu sebenarnya tanah itu jatuh ke dalam tanah hati yang bagaimana bergantung kepada orang yang mendengar firman itu bagaimana. Jadi kalau misalnya memang firman itu betul-betul berakar ya, betul-betul bersatu dengan orang itu, pasti dalam segala situasi, baik situasinya seperti yang batu-batu, baik situasinya sama seperti semak duri, pasti firman itu akan tetap bertumbuh gitu. Jadi hari ini ya perlu meminta kepada Tuhan supaya kita memiliki telinga seorang murid ya, yang mendengarkan perkataan Tuhan. Karena kan di firman juga dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau misalnya kita kurang beriman terhadap firman, berarti cara kita mendengarkan firman itu kurang ini ya, kurang full gitu, kurang komplit, kurang dalam. Oleh karena itu ya, mohon Tuhan belas kasihani kita supaya telinga kita adalah telinga yang jernih mendengarkan firman, sehingga firman itu jatuh ke tanah hati yang baik, bahkan bisa berbuah ya, berkali-kali lipat. Itu yang aku nikmatin. Sorry, mute. Amin ya. Tuhan jadi sangat melengkapi sharing pada malam ini. Semoga kita semakin hari juga semakin nampak bagaimana ya, seharusnya kita hidup ya. Jadi ini sangat praktis ya, 1-25 ini bagaimana tentang kekhawatiran, bagaimana tentang cobaan hidup ya. Jadi kita juga lihat di sini ada 21 sangat baik ya, bahwa ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya ya. Jadi benar-benar hari ini kalau kita hanya mendengar tanpa melakukannya, maka itu hanya menjadi sekedar ya pelayanan yang luaran ya, sama seperti orang Farisi ahli Taurat ya, mereka mendengar firman Allah, mereka belajar kitab Pentateuch bahkan sangat menguasai, tapi mereka tidak ada mengenal apa yang Allah kehendaki gitu ya. Jadi semoga malam hari ini ya kita sama-sama kembali teguhkan ya, melihat situasi kondisi dunia semakin tidak baik ya, terutama dalam kondisi kerohanian. Ya, moga kita yang masih sadar, kita boleh menyadarkan yang lain ya. Kalau mereka memang tidak mau disadarkan, ya sudah, serahkan saja pada Tuhan ya. Nanti kita akan lihat di kitab Kisah Para Rasul juga bagaimana para rasul itu berkata, aku menyerahkan kamu kepada firman, ya, pada firman dan Allah. Jadi udah nggak bisa lagi manusia bilangin, ya udah biar nanti Allah yang bekerja, gitu ya. Amin. Jadi malam ini moga segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita hadapi, memang kadang kita kecewa, kadang kita khawatir, ya kadang juga mungkin lebih banyak ya hal yang kita terbeban ya daripada Tuhan yang menjadi jalan keluar. Jadi biarlah malam ini juga kita lihat ya bahwa Tuhan sanggup ya meredakan. Tadi Herlin sangat baik ya, mengandalkan Tuhan. Tuhan sanggup ya. Jadi
Kita tinggal bilang, Tuhan, mungkin Tuhan, aku ini mau binasa nih. Aku ini udah sampai di ujung tanduk, ya. Skripsi, kerjaan, ya, keluarga, ini semua udah mulai membuat aku jengah, gitu ya. Tapi Tuhan masih memberkati, ya. Asal kita sadar, kita percaya. Amin. Puji Tuhan. Kita sampai di sini, kita doa ya. Mari kita satukan hati lagi, kita berdoa. Itu kita selesai. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas firman malam ini. Selamat Herlin, Eva, Maria, juga diriku Tuhan. Dan saudari lain, teman-teman kami yang belum bisa bergabung. Yang Kau sertai mereka, Tuhan sertai juga dalam setiap pergumulan yang terjadi. Mungkin mereka tidak bisa menghadapi, juga bingung bagaimana. Tapi Tuhan menjadi jalan keluar mereka. Oh Tuhan Yesus, kami percaya segala sesuatu telah dikatakan yang terbaik. Kami boleh sandar padamu, kami membangunkan Kau. Oh Tuhan, kami hampir binasa. Tuhan, terima kasih malam ini berdoa, sungguh mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus. Dapatkanlah selama 1 tahun ini, bahkan sampai Kau datang kembali, kami tetap setia. Memberkati keluarga kami masing-masing di rumah. Tuhan, terima kasih, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke.